Jadi empati kalian tolong dihilangkan pada malam hari ini. Ya. Kita fokus ketawa sampai rumah tobat. Betul. Udah ya, setuju ya. Setuju ya. Oke, bergurau dari luka. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Eki Priago. Emang lebih banyak tepuk tangannya gua ngaku korban daripada sebagai komedian ya teman-teman. Gak ada tepuk tangan sama sekali, gak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gua membuka dengan salam karena gua show bareng Viru tentunya. Karena gue satu manajer sama Viru teman-teman. Gue satu manajer, terus manajer gue bilang gitu. Ada perbedaan drastis orang yang ngechat Viru dan gue buat kerjaan. Kalau yang Viru tuh pasti selalu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ada gitunya. Kalau gue P anjing. Gak ada adabnya bangsat. Ya Allah. Cuman di tempatnya Viru doang tuh. Klien-klien ada yang bilang minggu disebutnya Ahad anjing. Soalnya. Islam banget. Sampai hari ini tuh Viru tuh ngerasa dia tuh ya lahir di bulan Rabiul Awal. Sangat islamis banget, Bet. Oke, mungkin ada yang tahu kasus gua, yang tahu boleh minta tepuk tangan? Oke, yang nggak tahu gua mau kenalan diri, kenalin gua musuh Walid, teman-teman. Ya, gua seneng banget teman-teman gara-gara kemarin gue berhasil ngebongkar kasus kekerasan seksual yang terjadi 21 tahun di salah satu masjid di kota Makassar. Korbannya ratusan bahkan tidak terhitung. Tapi tenang aja teman-teman, berkat gue ramein, pelaku ditangkap. Mampus lu Sudir. Bawa lu dikoyak. Gantian lu yang ditusbol. Suka. Eki lagi bangsat. Di sini yang datang untuk dengerin kisah gue sebagai korban kalian akan kecewa. Karena kalau kalian pengen dengerin gue sebagai korban mending nonton Close the Door aja teman-teman. Tapi kalau kalian masih maksa yaudah apa kita nobar Close the Door di sini? Gimana? Enggak kan? Anjing gue udah siapin materi ini tuh sebelum kasus itu ada tuh setahun sebelumnya gue udah bikin materi tentang bergurau dari luka. Terus banyak banget orang-orang datang kemarin di Bandung dengan alasan yang lain gitu. Bang bahas kasus lu doang, bang bahas kasus lu. Bang bahas lu dong bang, anjing. Gila men, janganlah kita bahas yang ringan-ringan aja gitu. Gue tuh gak pengen jadi manusia yang di situ-situ terus gitu. Gue gak pengen jadi orang yang tahu sih lo yang nyebelin. Aku emang gini orangnya. Orang-orang yang layak masuk ke barak tuh bareng Deddy Mulyadi tuh, itu anjing. Gak mau berubah. Gue dikenal itu komik-komik dark bro. Anjir sumpah. Kayak gini baju gue kayak baju aksi kamisan kan. Aktivis banget men. Yang ringan-ringan aja, gue pengen nyapa temen gue dulu. Di sini ada beberapa temen gue, ada yang gue lihat-lihat di sini. Ada temen gue di situ juga. Ada bos gue, Vito teman-teman, boleh minta tepuk tangan. Bos gue datang. Mantan bos gue. Gue pernah kerja bareng beliau. Ya karena beliau kan bosnya nih, gue bilang beliau nih. Sebagai copywriter, ya kan. Senang banget gue disupport sama bos gue. Sekarang bos gue tahu kalau kerjaan gue stand up comedian. Makanya sekarang gue pikir tuh, anjir gue baru sadar gitu. Gue kira dia nge-support gue. Ya dia cuma bos aja yang pengen liat bawahannya kerja anjing hari ini. Nih gue kerja fit ya. Dia datang bukan sebagai penonton pengen dihibur, bukan. Dia supervisor. Di kepala dia, ada revisinya nih ya. Itu tuh. Ringan-ringan aja teman-teman, ringan-ringan aja. Dengan rambut gua gondrong kayak gini, banyak orang yang nyangka gua kuliah seni. Benar gua kuliah seni. Ada yang anak seni di sini? Wah, cuman gua doang yang seniman tuh ya. Si seniman tuh. Teman-teman gue anak seni di kampus gue, kampus ITB, yang salah satu mahasiswanya baru ketangkap gara-gara bikin meme, tau? Adik kelas gue emang terlalu keren. Bikin Prabowo sama Jokowi ciuman, bangsat. Kok bisa? Terlalu nekat, Dek. Ya,
Teman-teman gue anak seni itu banyak yang percaya bahwa gondrong adalah representasi dari kebebasan. Ini adalah usaha kita untuk keluar dari berbagai aturan. Padahal teman-teman ya, cuman cowok rambut gondrong yang paling banyak diatur sama masyarakat. Kayak seakan-akan tuh ada aturan tidak tertulis untuk cowok rambut gondrong. Gak bisa tuh cowok gondrong tuh baik, gak bisa. Karena ceng-cengan paling klasiknya apa coba? Bang, gondrong doang kagak nyopet. Sejak kapan orang gondrong harus kriminal anjir? Gue sih gak tersinggung. Gue yakin yang lebih tersinggung Yesus. Yesus kriminal. Yesus kriminal? Enggak, Yesus Kristus. Ringan-ringan aja teman-teman. Emang pernah ada gitu kisah Yudas bilang, Sus, gondrong doang kagak nyopet. Nggak ada anjir, gak pernah. Dia gondrong doang kagak sholat tapi. Belum ada soal perintahnya, belum ada. Viru belum turun. Tiap hari yang ngingetin gue sholat di WhatsApp tuh Viru teman-teman, sumpah. Tiap hari. Wah gokil. Boleh tepuk tangan, boleh. Penerang gue, sumpah. Sekarang fungsi Viru di rumah gue adalah sebagai lampu. Gondrong. Ada banyak hal-hal yang gue gak lakuin sebagai cowok gondrong. Gue adalah pesona cowok anti rokok. Kenapa ketawa? Keselak. Blowjob emang ya? Santai Mbak Uti. Iya, gue gak ngerokok. Gue pernah first date sama cewek gitu di suatu kafe. Cewek Sunda gitu. Teteh gitulah. Gue janjian, teteh gelis ya boleh dijawab. Ini kayak ngelenong ya teman-teman. Teteh gelis ya bener. Terus habis itu gue janjian di kafe. Ternyata dia datang duluan. Karena gue telat, tau lah ya. Anak seni bebas. Pas gue datang, ternyata si cewek itu milih smoking area. Gue tanya, kamu ngerokok? Enggak. Aku pikir kamu ngerokok. Lah, akhirnya kita berdua sama-sama jadi perokok pasif. Anjir. Terus ditanya gue sama dia, kamu mau minum kopi apa? Gimana ya? Gue gak minum kopi juga. Iya, gue gak minum kopi. Serius gak minum kopi? Kenapa kecewa? Hei! Gue tahu gue menang sangar doang, tapi gue kalah sama evolusi luwak. Yang bisa mengonsumsi kopi. Tapi kan terserah gue seniman teman-teman. Paling gue kesel tuh kalau semua ada fatwa-fatwanya gitu. Kesel banget gue, kayak si teteh-teteh ini bilang ke gue kayak, tapi menurut aku aja nih ya, menurut aku, ini menurut aku ya, ini menurut aku. Cowok gondrong wajib ngopi, wajib sholat, hei! Emang di alam kubur bakal ditanya, man robusta? Anjing aneh banget. Gue bilang, aku gak suka ngopi, teh. Semenjak hidup gue gak pernah menyentuh kopi, rokok, dan bulu landak. Itu terlalu tajam. 23 April kemarin gue tepat ulang tahun gue ke 29 teman-teman. Entah kenapa ya di umur 29 tuh kayak beda banget sama ulang tahun gue ke 27, 28 gitu. Kayak biasa aja, tapi di umur 29 pas gue ulang tahun. Rasanya tuh kayak khawatirnya berat banget gitu. Apa karena selangkah menuju 30? Gue curhat lah ke temen gue one and only, Viru designer. Yang bukan designer. Bang, gue di umur 29 gue ngerasa tua banget. Gue kayak paling tua banget, si paling tua banget bang. Kayak, kenapa lu Ki? Kenapa lu ngerasa tua? Iya bang, ini umur yang lu tuh kayak tua kalau tetap nyalahin orang tua lu. Umur yang tua kalau lu masih nyari jati diri lu. Kayak takut aja gitu. Oh, lu takut menjadi tua? Iya bang. Kalau lu takut menjadi tua, lu mending meninggal sekarang. Kenapa gitu? Karena kalau lu meninggal sekarang di umur 29, orang-orang pasti bakal bilang, ih kasihan padahal masih muda. Walaupun di dalam tubuh PKS itu, terdapat jiwa yang dark di Viru itu bro. Dark banget dia. Viru tuh.
Lu gak percaya aja lebih dark dia daripada gue, sumpah dah. Ada yang tahu gue bikin konten-konten broken home yang sosok lucu-lucu itu? Gue stand up komedian, bahas-bahas broken home gitu-gitu. Banyak banget yang curhat ke gue, bang, gue di umur 30-an, gue juga broken home kayak lu. Terus gue gak tahu kenapa makin tua tuh gue kayak ngerasa makin gampang nangis gitu. Ngelihat kucing dirilis nangis. Ngomongin hidup dikit nangis. Ngelihat Deddy Mulyadi nangis, gue nangis. Gue yakin yang ketawa karena di HP dia selalu ada Deddy Mulyadinya tuh tiap hari tuh. Kenapa ya? Gue tuh gampang banget nangis, bang. Padahal ini usia mateng. Gue jawab, justru karena ini mateng. Justru karena usia lu mateng. Pisang yang mateng yang mana? Yang lembek, teman-teman. Makin lembek makin mateng. Kita kalau emang makin tua tuh makin mellow tau. Bukan makin tough. Prabowo. Tentara kuat. Digetak Anies nangis anjing. Pisang tuh makin mateng tuh makin lembek. Tapi itu gak buruk. Yang buruk tuh pisang yang dikarbit. Pisang yang dipaksa mateng. Biasanya tuh itu gambaran anak-anak broken home. Umur 10 tahun, dia langsung bilang, aku tidak ingin seperti orang tuaku. 19 tahun narkoba. Tidak seperti orang tuanya sih. Terus ada yang bilang, iya bang, gue juga umur segitu belum punya jodoh, gak ada yang mau sama gue. Gue tanya di teman-teman, kita semua deh, kita pikir. Kita kalau ngambil pisang yang mana? Yang mulus atau yang benyek? Yang hitam-hitam yang udah benyek itu kita singkirkan kan? Itu anak broken home teman-teman. Tapi lu udah punya pacar, bang, lu punya pacar. Lu tau gak sih teman-teman kalau pisang yang udah hitam-hitam yang benyek itu biasanya yang nemenin pisang yang hitam juga. Cewek gue anak broken home teman-teman. Gue ketemu sama cewek gue tuh bukan di komunitas stand up tapi di komunitas broken home Indonesia. Broken home Indonesia beneran ada teman-teman, seakan-akan tuh kayak ada broken home Nepal, US gitu. Kenapa ada Indonesianya gitu loh. Cara masuknya emang suruh ngepap surat cerai orang tua. Katanya yang orang tuanya rujuk di-kick dari grup. Sana pergi. Kita ekstrakurikulernya nyabutin stiker Happy Family. Gak suka gitu. Di situ gue jadi juri teman-teman. Pernah ada acara cewek gue runner up, keren banget. Dia jadi runner up untuk Miss Broken Home. Jadi semacam lomba Miss Indonesia, tapi yang boleh gabung orang tuanya harus cerai gitu. Tapi gue tuh ngerasa ya sama dia tuh juga jago banget untuk bikin trauma tuh jadi happy-happy aja. Orang itu sangat-sangat cengengesan gitu. Kemarin kan Paus Franciscus meninggal ya kan. Ini gue ngomong dari awal, ini meninggal kan. Jadi biar disclaimer dari awal nih, cewek gue orangnya cengengesan. Paus Franciscus meninggal. Gue tuh gak tahu kalau ternyata ini Paus Franciscus itu bukan nama. Terus gue tanya ke cewek gue, yang Paus Franciscus itu bukan nama orang ya, tapi jabatan ya. Paus tuh ikan. Anjing goblok banget. Orang lagi meninggal, gue lagi sedih loh. Ikan gitu, ikan paus. Anjing gue jadi ingat ikan kontol, tau gak sih lo? Yang Jokowi. Aneh banget. Umur 29 gue jadi ngeliat orang-orang yang mau banget, ngebet banget pernikahan, tapi juga takut banget sama pernikahan. Emang referensi yang lu lihat tuh menentukan lu lebih banyak harapan atau ketakutan. Gue sama cewek gue takut banget nikah karena yang kita lihat tuh ya yang gagal kebanyakan. Keluarga-keluarga gue, sekitaran gue. Anjing nyokap gue nikah 6 kali teman-teman. Lebih banyak daripada UCL Barca. Nikah 6 kali sampai dihafal sama orang KUA. Ibu lagi. Sampai bisa nunjukin antrian kalau salah gitu. Ibu dari sini dulu, terus ke sini. Ibu baru pertama kali ya? Kenalin teman saya nih, Vicky Prasetyo. Nikah 6 kali. Menurut gue nikah tuh adalah sesuatu yang harus lu pikirin mateng-mateng. Makanya gue tuh gak seprinsip sama Viru yang nikah dijodohin, anjir dijodohin. Kok bisa gitu beli kucing dalam karung, keren banget men, gokil. Tapi langgeng teman-teman, boleh minta tepuk tangan.
Langgeng. Tapi istrinya tidak datang hari ini. Kata teman-teman, lu bakal cerai ya teman-teman ya. Gitu langsung dikira anjir. Karena kan kita harusnya disupport kan sama orang terdekat. Nikah tuh prinsipnya menurut gue kayak tato permanen gitu. Ini tuh harus lu pikir mateng-mateng karena kalau udah permanen, suka gak suka, lu harus suka. Karena kalau udah gak suka, ngapusnya sakit. Makanya kan gak semua orang tuh ketemu orang gitu dinikahin. Ada juga yang secara desain cocoknya untuk temporary gitu. Aduh kayak gak bisa nih. Ya sakit enggak sih tapi enak iya gitu. Itu adalah salah satu jokes yang tidak disukai sama Viru desainer teman-teman. Dia bilang Ki hapus jokes itu teman-teman gue gak mau ada di situ gitu. Makanya gue gak ngerti sama konsep pernikahan nyokap gue. Nikah itu kan tato permanen ya. Maksudnya dia nikah cerai. Ini syariat agama gitu. Kayak emang konsep pernikahan nyokap gue tuh bukan tato permanen. Tapi henna, yang penting Islam setuju. Sumpah setelah gue ngejok kayak gini tuh gue ngerasa anak durhaka tau teman-teman. Kayak, kok gue ngomongin nyokap gue kayak gitu banget ya. Tapi itu baru permulaan gue ngomongin nyokap teman-teman. Akan ada yang lebih dark lagi. Tapi gue mau ngasih tahu aja karena gue mikir kayaknya gue gak layak deh ngomongin tentang pernikahan nyokap gue. Karena siapa coba yang pengen gitu perempuan nikah berkali-kali. Siapa coba perempuan yang pengen ditakdirin dihafal sama orang KUA, ibu lagi. Siapa coba perempuan yang pengen pernikahannya dibahas sama anaknya di panggung stand up komedi, ditonton sama 95 orang, yang sebagian beli tiket Viru desainer, yang tentunya rajin sholat. Enggak men, enggak mau dia. Dia pengen tuh nikah sekali. Makanya gue gak bisa deh terlalu ngomongin itu sama nyokap gue. Kelihatan kan, kayak gue ngomongin kayak gitu tuh teman-teman stand up comedian gue pada bilang, lu tuh kayak benci banget ya sama ibu lu. Emang ada sedikit lah kayak, kok ini aneh-aneh banget sih pilihan karir dia gitu. Iya men, tapi mau sampai kapan gue kayak gitu ya? Ini orang tua gue gitu, dia juga pertama kali jadi orang tua. Gue juga bakal jadi orang tua. Maka dari itu, di tahun ini akhirnya gue membereskan masalah sama nyokap gue. Akhirnya gue temuin nyokap gue di Papua setelah 7 tahun gue gak balik ke kampung halaman gue di Papua. Dia emang selalu pengen banget gue pulang ke rumah dia gitu. Kami tuh adalah keluarga yang nomaden gitu. 8 kali pindah-pindah pernah. Kami orang Jawa tinggal di Makassar. Terus dia ngerasa sekarang kampung dia di Papua, di Sorong. Di Sorong gitu. Gue gak tahu kenapa ya, pas dari Makassar dia tinggal di prostitusi, abis itu pindah ke Papua tempat yang jauh lebih gak aman gitu. Mah kenapa sih mama pindah ke tempat kayak Papua gitu, itu kan gak aman. Fetis mama gencatan senjata. Waduh, Papua merdeka, gila juga. Nyokap gue LBH Apik. Kayak nyokap gue tuh pengen banget, gue tuh dari 7 tahun gue gak balik ke rumah dia di Papua. Terus dia selalu tiap tahun tuh menanti gue pulang gitu-gitu. Gara-gara cewek gue aja gue akhirnya pulang gitu. Gue gak tahu kok cewek gue mau gitu ngajakin gue ke rumah nyokap gue. Akhirnya gue pulang ketemu nyokap gue. Terus dia selalu bilang kayak gini, mama tuh pengen banget tau ketemu sama kamu gitu lebaran. Karena mama sadar mama salah. Sadar kok, wih senang banget. Mama gue tahu kalau dia salah selama ini. Oh, sadar diri dia. Tapi mama pengen kamu tetap lebaran di rumah mama. Karena walaupun mama salah, tetap kamu yang sungkem sama mama. Anjing. Dia menang sih. Tapi gara-gara gue ngebongkar trauma sama nyokap gue, Tuhan ngasih lebih teman-teman. Gue berhasil ngebongkar trauma gue yang terpendam 16 tahun karena Ustadz cabul. Bahkan gue bisa ngebongkar semua trauma korban-korban yang terpendam teman-teman. Gokil banget. Banyak yang bilang gue udah ditusbol bangsat, cuman hampir teman-teman. Hampir. Berak gue nggak kurang dari semenit. Lama kok, lama. Ngeden dulu gue nggak langsung jatuh plong gitu nggak gitu. Ilham tuh kalau berak cepet banget anjir. Padahal isinya kan banyak ya, kok bisa ya? Gitu nggak bikin antrian WC, dia nggak pernah bikin antrian WC, gokil dia. Pas gue lagi jadi korban, gue ngaku gitu kan ya teman-teman. Tiba-tiba, Ki, gue juga korban. Siapa yang nanya anjing? Gue orangnya oversharing banget nih, gue harus tampung buat apa ya? Buat materi stand up lah.
Sekarang kita semua tahu Aib Ilham kan? Dipakai sama Ustadz. Dipakainya di antara sholat maghrib dan sholat isya teman-teman. Hitungannya itu adalah pencabulan rawatib. Orang-orang yang baru pertama kali nonton stand up teman-temannya Viro gitu, anjing gini banget stand up ya Allah, neraka ini neraka. Terjebak kalian di sini teman-teman. Iya gue ngerasa, kok bisa ya gue ngebongkar kasus ini gitu. Kayak gak sengaja gue bakal cerita kenapa bisa gak sesengaja itu. Semua bermula dari gue kuliah di ITB, kampus Viro Designer. Di situ gue adalah seorang dari anak prostitusi pindah kaget gitu dapat beasiswa ke ITB. Kok bisa gue? Pada saat gue di prostitusi emang bener gue adalah ikan salmon di antara ikan teri. Pas gue masuk ITB kok ikan paus semua anjing. Mati nih gue. Ikan hiu gitu ya. Di situ gue sadar gitu, ternyata kalau lu mau maju, lu harus jadi orang asing. Gue adalah sarjana pertama di keluarga gue. Dari bokap gue yang gak tanggung jawab, dia cuman lulusan SD, dan nyokap gue yang funky banget lulusan SMP. Tapi yang gue kesel ya, gue kan anaknya nyokap gue ya, gue hak asuhnya di nyokap gue gitu. Nyokap gue ini udah tahu kalau dia gak sekolah, tapi dia sok tahu. Pernah semester 1 gue di ITB teman-teman, dia nanya IPK gue. Masih ngerti. Kamu IPK berapa? 3,5 mah. Kok kecil? Mama kalau kuliah di ITB IPK-nya 9. IPK apa IQ mah? Anjing kok bisa ya? Pede gitu, pede lantang, gitu. Nyokap gue tuh perpaduan Ahok dan Luhut tau teman. Lantang tapi gak takut salah gitu. Aneh banget. Ternyata dengan berpendidikan gue jadi tahu kalau banyak hal yang gue lakuin ternyata selama ini itu salah. Gue orang itu oversharing banget teman-teman. Kelihatan lah dari materi gue yang sebelum-sebelumnya tadi. Gue pas masuk ITB, gue adalah orang yang rajin banget masuk Facebook buat upload apapun. Pada saat gue masuk ITB, gue mengupload pengumuman lulus di ITB. Bus. Di tengah warga-warga prostitusi yang miskin, saya masuk ITB. Terus, respect king, wes. Semua gue upload. Bapak gue ada 6. Semua fotonya gue upload di situ. Sus. Bapak pertama, bapak kedua, bapak ketiga. Yang fatherless boleh minta. Bahkan teman-teman, gue masuk ITB umur 17 tahun. Agak lumayan cepet sih. Tapi gue tuh gak pernah ngerasa gue pinter, gue beruntung aja. Tapi Viro tuh selalu bilang, enggak men, dia bukan anak Bronx dong, dia pinter tahu, dia pinter. Terus kayak dia yang ngebelain gue. Oh Eki pinter, iya karena di prostitusi katanya isinya daging semua, anjing. Viro tuh dark dia. Prostitusi isinya daging semua. Anjing tuh Viro tuh. Emang cuman wajah PKS doang, tapi hatinya coki itu. Kerasukan cewek kok coki dia tuh bro. Gua rusak citra Viro hari ini teman-teman. Gua kan umur 17 tahun di ITB. Jadi untuk pertama kalinya gue dapat KTP tuh di kota Bandung. Dan gue juga nggak tahu kalau KTP nggak boleh diupload di Facebook. Gue nggak tahu. Gue pikir boleh-boleh aja. Gue pikir foto doang. Temen gue anak ITB, goblok lu anjing, goblok. Data privasi lu diumbar-umbar, goblok, dipakai sembarangan. Tolol lu. Anjing goblok banget ya. Kayak tolol aja gitu, gue gak boleh ya gitu. Dari situ gue jadi pribadi yang gak pedean gitu loh, gue gak pede karena gimana ya. Gue sadar ternyata di ITB gue tuh beda kasta gitu, gue bukan orang yang, ya gue cuma ikan salmon di antara ikan paus dan ikan hiu itu. Terus gue taunya gara-gara gue pertama kali denger orang ngomong berak, bilangnya pup, itu di ITB. Aku pup dulu ya, pasti orang kaya ini anjir. Pup dulu, gak mungkin WC jongkok, itu WC duduk itu pasti. Anjir, pup dulu aja pup. Gua gak, pup tuh apa? Gue nanya gitu, gue gak tahu. Gue kira pap. Pup apa itu? Sekontras itu teman-teman, karena di ITB itu isinya cuman anak yang menang olimpiade, kalau enggak yang jidatnya hitam.
Jadi kalau nggak anak Olim, anak Alim. Kalau nggak anak keluarga Lim yang kaya. Tepuk tangannya ragu-ragu ya, nggak apa-apa. Emang lu di sini nonton buat Viro kan, teman? Gue jadi ingat pas gue udah lumayan baik kuliah di ITB, ternyata gue digoblok-goblokin nyokap gue selama ini. Karena ternyata cuman orang susah yang butuh makna, orang kaya nggak butuh. Makna tuh bikin kita tuh jadi nggak terlalu merasa sakit. Dan di situ gue sadar pas gue di ITB, gue ingat-ingat nyokap gue. Ternyata nyokap gue tuh punya potensi jadi sastrawan. Karena dia tuh pintar banget dapetin kata-kata baik di situasi sulit. Dulu zaman kami di prostitusi, makan cuma nasi garam paling mentok VVIP-nya, makan telur tiap hari. Padahal bukan aderai. Tiap hari telur ayam, sampai gue tuh kayak, bukan gue gak bersyukur, dari garam terus habis itu makan jadi telur ayam, bersyukur. Tapi kalau tiap hari kan, muak kan. Gini deh, pas zaman pemilu, kita gak ada masalah sama Caimin. Tapi kalau tiap hari lihat Caimin mulu, muak kan. Ya Allah, gimana ini? Gue bilang ke nyokap gue, bisa gak sih mah besok lauknya jangan telur ayam gitu, yang lain. Bener, besok bawa bebek. Tapi dalam bentuk telur. Anjir. Nah, di sini letak sastrawannya nyokap gue. Pas gue ngeluh. Gue bilang, mah bisa gak sih lauknya jangan telur ayam gitu loh. Ya Allah ini gimana ya. Terus nyokap gue, harusnya kamu bersyukur. Karena ketika orang lain makan ayam itu sepotong entah paha, entah dada. Kau makan telur, kau makan ayam utuh. Tapi kan ini tetap susah mah. Susah, senang, tergantung mindset. Cir. Tapi kadang-kadang ngomongan dia terlewat membenarkan diri gitu. Nyokap gue tuh gak bisa banget ngelola keuangan teman-teman. Dari kecil kami udah biasa digedor sama orang timur. Sama debt collector, dor. Mama kemana? Mama tidak ada. Tiba-tiba jadi piatu gue anjir buat. Iya kayak gitu. Tapi sampai gue udah kuliah, gue udah kerja, gue udah bisa transfer per bulan. Kebiasaan buruk ini masih ada. Pernah gue ditelepon pinjol, namanya Rizky Wahyu Priagung. Karena ternyata nyokap gue masukin KTP gue yang di Facebook itu sebagai jaminan. Anjir, tiba-tiba gue punya tagihan pinjol ini. Gue marah, gue bilang ke nyokap gue, mah minimal kalau gak bisa ngewarisin harta atau tanah, jangan ngewarisin utang lah. Karena ini bakal dibawa sampai mati, mama meninggal ini wajib dibayar. Kita semua nih saudara-saudara 3 bersaudara bakal dikejar buat bayar utang mama. Lu tahu nyokap gue bilang apa? Di sini letak sastrawannya. Ki, orang kaya, orang tua yang kaya ketika meninggal, apa yang terjadi sama anak-anaknya? Anaknya terpecah pada rebutan tanah harta. Mama ngewarisin utang biar kalian bersatu. Jangan sampai terpecah. Jaga saudaramu baik-baik. Satu nasi, satu penanggungan. Tapi kan ini tetap aja berat. Berat, ringan tergantung mindset. Woi. Gue sakit hati teman-teman. Gue sakit hati. Gue gak transfer per bulan. Bulan pertama gue gak transfer. Bulan kedua gue gak transfer. Bulan ketiga dia ngeluh. Dia bilang, kamu kok tega banget. Kamu jahat banget. Mama masih butuh uang kamu. Bukan aku jahat mah. Ini bentuk penghargaanku. Karena biasanya orang tua yang masih dikirimin sama anaknya adalah orang tua miskin. Tapi kan mama masih miskin. Mah, miskin, kaya, tergantung mindset. Makanya jangan bilang sembarangan ke anak ya teman-teman. Karena anak adalah peniru ulung. Gue tahu ternyata hidup gue berbeda. Di ITB akhirnya gue jadi pribadi yang agak pendiam, gue gak pernah cerita pribadi gue lah. Sampai tingkat 3 gitu gue di FSRD ITB. Gue depresi, gue gak ada yang tahu kalau gue depresi. Depresi tau gak sih? Gue gak pernah pengen bunuh diri. Tapi gue pengen mati lebih cepat secara organik gitu. Itu hari pertama gue ketika depresi, gue nyebrang gak tolah-toleh. Lewat aja sus. Gak ada yang nabrak anjing banget. Ketemu Viru jadi suka wibu bangsat. Ternyata anime bisa menunda kematian.
Gokil bro. Gokil, One Piece sih. Episode-nya masih panjang, jadi gue gak boleh mati. Iya, mie ayam masih enak ternyata. Gue gak tahu kalau gue bahkan depresi. Yang gue tahu tuh gue kayak cuman tiduran di kamar aja, kayak ke WC pun takut. Yang gue inget bahkan Sudirman doang di situ. Dan KTP gue yang ditaruh di Facebook. Duh, ada yang pakai apa nih ya gitu. Gue cerita ke nyokap gue. Di situ nyokap gue baru awal-awalnya dia hijrah. Wis. Hijrah gitu. Dari yang kerja di prostitusi gitu, terus hijrah, alhamdulillah. Menutup aurat, dulu mengumbar aurat, alhamdulillah udah baik. Pada saat itu tuh kesibukan dia jadi nonton Zakir Naik. Walaupun dulunya bikin Zakar Naik, tapi ya udah lewatin gitu. Nah, pas dia hijrah, di sini letak masalahnya. Gue cerita ke nyokap gue, mah kayaknya aku ada yang salah di kepalaku, kayaknya aku depresi, aku kayaknya nggak tahu ini kuliahku berantakan, ini gimana ya, mah? Aduh ya Allah. Aku kayaknya butuh psikolog, mah. Terus mama gue bilang, kamu gak butuh psikolog, kamu cuma butuhnya sholat. Ya. Gue tahu, bener ibadah baik kok, baik teman-teman. Gue nggak mau membantah ibadah, sumpah. Ini sini penonton Viru, gue tahu. Percaya gue. Cuman yang jadi masalah tuh, kenapa ya orang tuh kalau depresi atau stres, nasihatnya tuh tentang iman gitu, tapi nggak pernah dibarengi sama empati gitu kayak. Orang yang depresi atau stres tuh belum tentu karena imannya tipis. Bisa jadi karena kita manusia. Kita manusia bukan nabi, boy. Iya, kita bukan nabi, boy. Nabi boy kayak nabi b-boy gitu. Eki cukup jokesnya sampai nabi, jangan disebutin nama nabinya. Oke. Nah terus gara-gara itu gue kayak, wah nyokap gue kenapa ya? Gara-gara itu selalu ngingetinnya tentang sholat gitu. Semua masalah. Bahkan, mah aku depresi, kurang sholat. Mah kuliahku hancur, kurang sholat. Pernah, motor gua bannya bocor. Mah, banku bocor, kurang sholat, kurang angin. Hei. Selalu semua permasalahan semenjak itu solusinya sholat. Maksud gua kenapa dia selalu nyuruh gua sholat gitu, tapi gak pernah nyuruh gua wudhu kayak. Hijrah baru gak tahu tatanan sholat gitu kayak. Songong. Gara-gara itu gue jadi tetap ke psikolog lah. Gue gak dengerin nyokap gue. Dia terlalu dogmatis gitu, maksudnya kayak gue Ferry Irwandi banget ini nyokap gue nih kayak dukun yang nyantet gitu. Tadi Viru bilang, itu stiker Aquanya dilepas ya Ki, itu Israel gak? Gue gak suka. Dan nanti gue pengen negur lu minum pakai tangan kiri, gak boleh Ki. Oh iya ya tangan kiri. Nah, akhirnya gue ke psikolog, gue sisihkan pakai uang kuliah gue ke psikolog itu total 3 juta pakai uang bidik misi. Jadi gue nyembuhin mental pakai uang negara teman-teman. Pakai uang bapak-bapak kalian semua. Pas di psikolog, Mbak Ine namanya, gue sesi panjang. Bahkan kayaknya dicurigain gue tuh punya masalah lain gitu. Dibawalah gue ke psikiater, dicek semuanya, disuruh tes. Gue lagi depresinya malah disuruh ngegambar pohon. Anjing kenapa ini? Kayak gue seniman bagaimana? Akhirnya yang gue gambar adalah pohon Golkar. Ada Abu Rizal Bakrinya. Terlalu lengkap itu. Ternyata dicek, Testova namanya. Gue gak cuman depresi, gue ternyata dari kecil punya masalah fokus yang luar biasa yang disebut namanya ADHD. Ada yang tahu teman-teman? Oke, bagi yang gak tahu ADHD itu ADHD, cari aja di Google teman-teman. Di sini bukan kebenaran, di sini tempat melucu, jadi takut jadi seminar kalau terlalu benar. Di situ gue ternyata tahu kalau gue ADHD. Gue ngonsumsi obat panjang gitu, terus ternyata jadi tukar lambung. Gue datang lagi ke psikiaternya. Bu Rosa bilang, dari Bu Eni kan kamu dirujuk ke sini buat pengobatan. Kamu di sini kayaknya obatnya terlalu sering diminum. Ya, gue curang banget. Gue kalau semua dikit-dikit udah mulai, stres gue langsung minumnya banyak banget. Jadi kayak narkoba gitu. Kamu kayaknya gak bisa, kamu bandel banget minum obatnya. Kamu gak bisa kayak gini. Kamu harus pakai alternatif. Kamu gak boleh minum obat lagi. Kamu harus belajar untuk terapi fokus.
Salah satunya dengan sholat. Kenapa mau nyokap gue bener anjing? Selama ini yang gue butuhin sholat teman-teman, sholat. Sholat ternyata bener teman-teman. Tapi maksud gue bayar 3 juta tuh itu, 3 juta teman-teman. 3 juta dapat sholat doang, mesti gue ke Viru aja gitu. 3 juta gue taruh kotak amal, gue masuk surga itu. Berlipat ganda kalau kata Ustadz siapa, Yusuf Mansur, berlipat ganda itu. 3 juta gue kasih ke dia, gue cuma dianggap pasien, ya Allah. Fix Bu Rosa hijrah. Nonton Zakir Naik juga ini dia. Gara-gara gue depresi, gue sering mengurung diri. Gue jadi tahu kalau gue ADHD. Dan ada hal yang gue dapetin dari depresi. Gue jadi punya candu tertentu. Ini gue akan oversharing lagi teman-teman. Izin. Gue jadi punya adiksi coli pada saat itu. Kayaknya gue kenapa berani bilang kayak gini? Karena gue yakin banyak yang kayak gini. Cuman yang ngaku cuman gue doang hari ini. Tapi itu kan dulu pas gue masih kuliah tahun 2017. Setelah gue 29 tahun hidup, gue sadar bahwa ternyata saingan lu tuh bukan manusia lain, bukan teman kantor lu, bukan komika lain. Saingan lu yang bener-bener saingan lu itu adalah lu versus kebiasaan buruk lu. Dan ketika lu berhasil nge-tackle kebiasaan buruk lu, kayak gua, alhamdulillah hidup tuh banyak yang berubah. Rezeki gua jadi lebih lancar, aura gua jauh lebih cerah, gua bisa nulis 2 buku yang dulu cuma wacana doang. Gua beliin nyokap gua mobil dan rumah, teman-teman. Dan itu adalah kata-kata yang gak akan gua ucapkan kalau gua benar-benar berhenti coli, teman-teman. Tadi kesini gua coli dulu, masih, ya Allah. Penonton ya Allah ini coli, santai aja. Iya gua pascol teman-teman, pascol ya Allah. Gue pernah loh sehari coli 16 kali teman-teman. Kayak Roko Surya 16 batang. Dan gue baru sadar ternyata coli 16 kali tuh yang ke-16 yang keluar bukan sperma tapi unek-unek. Udah bang. Ketawanya udah mulai kecil ya karena banyak yang aman. Ini experience menonton Eki ada naik gelombangnya gitu, santai aja. Karena di situ gue sadar gitu. Tadi gue nggak berani ngadepin masalah gue nggak berani nge-tackle permasalahan coli gue. Nyokap gue biarin, gue nggak ketemu 7 tahun. Kadang tuh masalah lebih gampang kabur daripada dihadepin. Makanya kalian semua datang ke acara stand up kan buat kabur dari masalah kalian. Dan kalian nonton Eki biar merasa lebih baik, Eki buruk banget. Sumpah paling kurang ajar ya teman-teman kantor gue pernah ada yang ngomong kayak gini ke gue. Pas lagi istirahat, Ki lu cerita tentang hidup lu dong. Buat apa? Ya biar gue merasa bersyukur. Anjing banget teman gue. Bangsat. Prostitusi gini gue kuliah di ITB bro. Dan ini bukan karena rektor ITB pelanggan nyokap gue, bukan. Wakil rektor. Enggak lagi lah lo. Dekan. Enggak kayak gitu. Satpamnya. Terusin aja sampai ke mahasiswa. Tapi sebenarnya gue mau cerita, gue tuh malah iri banget sama perokok. Gue punya adiksi coli dan menurut gue itu gak keren. Tapi kalau rokok tuh adiksi yang paling keren. Gue tahu pada dasarnya rokok tuh ya juga adiksi, semua adiksi tuh pada dasarnya buruk. Termasuk adiksi rokok. Tapi kalau dibandingkan sama adiksi lain, rokok tuh paling baik. Cuman rokok doang, adiksi yang kita tetap bisa bersosial. Dan jadi keren. Gue kalau sekarang ngerokok nih di panggung, jadi teman-temannya, gue tuh ya kesel banget nyokap gue tuh di prostitusi. Keren. Coba kalau adiksi gue teman-teman ya, pulang viral gue, gila nih orang gila nih temennya Viru nih goblok, telanjang di panggung, nggak ada bedanya sama Sudir bangsat. Cuma adiksi rokok doang yang, lu percaya kalau ada orang kerja bilang ngerokok, lu percaya? Ada tukang bengkel gitu. Ini kena banjir deh. Kena businya itu. Coba kalau adiksi gua. Ini kena mukamu deh. Ya Allah. Makanya parah bro, parah. Kalian gak nyangka kan jokesnya bakal sebrutal itu malam ini. Iya teman-teman, jadi gua ngerasa juga cuman rokok doang yang HRD bolehin gitu. Ya Allah ada tumbler bunyi lagi. Gue emang anak broken home kalau ada bunyi bantingan dikit tuh gue sensitif teman-teman. Mama marah.
Ya gitu loh, makanya kayak gue ngerasa cuman gue pengen banget bisa ngerokok. Masalahnya paru-paru gue lemah, titik gue kuat. Gimana nih? Pengen gue bisa berhenti gitu. Makanya karena gue gak bisa berhenti, gue pengen solusinya adalah orang-orang yang malam ini gak ngaku, menormalisasi. Jadi jangan heran nanti pas lu keluar dari tempat ini, besokannya ada orang di bengkel, ini kena businya dek, samu kena mukamu, cerut. Stand up nanti Ilham, teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah emang gitu, emang gak bisa, gak boleh. Ya, coli teman-teman tadi. Dan gue jadi kayak ngerasa, wah gila ya coli parah banget ya buat gue. Kenapa gue ngomong kayak gini? Sekarang sebenarnya gue lupa teman-teman. Terlalu improve. Terlalu keluar dari skrip. Abis coli apa Fir? Abis coli apa Fir? Dia kompet bareng gue. Abis coli. Gue buka HP gue dulu, kayaknya ada WhatsApp tadi kayaknya deh. Bos gue WhatsApp tadi. Sudah ada kerjaan mendadak, tadi Vito nih ngasih kerjaan bro. Oh iya bener. Jadi ternyata ada satu kata dari psikolog gue yang bilang bahwa mungkin solusi lu harus menjinakkan trauma lu dengan kesenian. Menjinakkan trauma lu dengan kesenian. Jaipong maksudnya. Aku dilecehkan. Enggak, maksudnya kamu coba, kan kamu anak seni gitu. Kamu mungkin bisa ikut musik atau menggambar atau stand up comedy. Stand up comedy. Di situ gue dapet power. Tapi di situ juga perjalanan gue dalam mengeksploitasi oversharing gue dimulai. Gue akan memperagakan seberapa oversharing gue dalam show sebelumnya sebelum gue ketemu Viru. Show yang bikin kalian berpikir fix Eki durhaka. Gue akan mulai teman-teman. Gue besar di lingkungan prostitusi. Dan nyokap gue adalah talent di sana. Lebih tepatnya ex-talent, sekarang dia udah nonton Zakir Naik. Kalau di Amerika ada yang ngatain gue gitu, you son of a bitch. Yes I am. Emang bener. Tapi gue respect sama nyokap gue karena technically pemerintah adalah pelayan masyarakat. Dan nyokap gue adalah pelayan masyarakat juga. Tapi soal pelayanan masyarakat lebih memuaskan nyokap gue daripada pemerintah. Siapa coba pelayan masyarakat yang lebih terbuka daripada nyokap gue? Dan nyokap gue bukan tanpa alasan bisa terjebak di lingkungan prostitusi. Nyokap gue juga cuman korban, dia nikah sama orang yang cuman kedok dong buat nikah. Bokap gue nikah, dia cerai karena jadi dirinya sendiri. Bokap gue selingkuh. Dan selingkuhnya sama bencong. Lu merasa lebih baik kan hidup lu daripada gue? Gue gak apa-apa, gue kasih. Biar pulang, kalian bisa pulang dan aku bersyukur, gak apa-apa. Ambil ini teman-teman. Iya, bokap gue selingkuh sama bencong. Ternyata bokap gue dari dulu emang dia bisex, tapi dia nutupin dengan pernikahan. Kemarin pas di Bandung, gue ngomong kayak gitu, gue dapet tepuk tangan aneh banget sumpah. Karena dia bilang temen gue, kenapa lu tepukin gue? Cuman lu doang bisa kayak gini. Dan veteran peto sih juga bisa gitu. Emang veteran, gue baru ngerti lagi. Pas gue kecil gue tahu itu dari nyokap gue, mama nikah bisa cari sama bapak karena kayak gitu. Pada saat itu nyokap gue bilang kayak gini di ruang tamu, kenapa sih mama cari sama papa? Di situ di ruang tamu ada gue, kakak gue sama adik gue yang paling kecil. Umurnya 6 tahun lah pada saat itu. Jadi selama ini papa kamu gay. Gue nangis, kakak gue nangis, adik gue oke Google gay adalah... Baru dia nangis. Pas kecil gue sedih. Kok bisa bokap gue suka sesama jenis selingkuh. Pas gue udah gede, wajar sih dia suka sesama jenis cowok selingkuh. Udah pasti main belakang. Dan bokap gue mematahkan kata-kata Raditya Dika. Katanya cowok cuma ada 2, kalau gak brengsek homo. Bokap gue dua-duanya. Core memori gue tuh kalau inget kita kok masih utuh itu ya, bokap gue tuh rajin banget sholat gitu loh. Di core memori gue masih inget gue kayak bokap gue rajin banget sholat maghrib pakai gamis putihnya.
Sekarang gue sadar di balik gamis putihnya terdapat jiwa yang colorful. Kok bisa gitu, maksudnya Islam disatuin sama G itu kontras banget gitu. Kontras banget. Emang lu pernah ngeliat gereja nih, tapi nama gerejanya Gereja Nurul Fikri. Kontras banget kan, gak mungkin gitu. G Islamis. Bokap gue tuh kayak cowok-cowok pada umumnya. Ini gue mau kasih tahu ke Huti-Huti, kebiasaan buruk cowok, kita suka kasih nama titit kita. Ada namanya Pedro, ada namanya apa? Benedict. Itu tititnya Viru, agak bilingual katanya. Bokap gue tuh nama tititnya Nanda. Bisa cowok, bisa cewek. Tapi gue gak boleh menghujat bokap gue terus-terusan karena mau gimana pun dia bokap gue, dia adalah orang yang bikin gue lahir ke muka bumi ini dan gue juga harus sayang sama bokap gue karena sekarang karakter dia udah happy ending. Sekarang karakter dia suami-suami takut suami. Dia sekarang bisa sholat Jumat bareng pacar. Pas selesai sholat Jumat dia bilang marah gitu sama pacarnya. Aku gak suka ya kalau kamu bagi sajadah ke orang lain. Pokoknya besok minggu depan pas Jumat kita harus sajadahnya satu. Biar pas sujud bisa gandengan tangan. Gimana teman-teman? Malin kundang nggak? Dan yang lebih malin kundang lagi teman-teman, cerita ini nggak cuma di show, tapi gua upload di internet di channel Denny Sumargo yang nonton 5 juta orang. Gila nggak? Goblok banget sih, goblok banget. Gimana ini cara nge-recovery-nya ya Allah? Berteman dengan Viru nggak cukup ini. Gue gak tahu anak gue laki-laki atau perempuan nanti, tapi gue udah tahu dia bakal bilang apa pas nonton YouTube. Papa oversharing banget ya dulu ya. Parah banget papa ya. Untung masuk ITB, tapi tolol ini. Jangan ya pak, jangan diulang. Anak gue jadi lebih pinter gitu. Di Denny Sumargo yang nonton 5 juta orang teman-teman, 5 juta. Penganut agama Buddha cuma 2 juta loh. Lebih baik yang tahu nyokap gue PSK, bokap gue G daripada ajaran ulas kasih. Terus kata temen gue ya wajar Ki, lebih baik yang tahu nyokap lu karena emang Tuhannya Buddha jarang ngerekrut. Kerjanya cuma tiduran doang gini. Anjing parah banget yang lebih dark. Dan teman gue itu adalah Viru designer. Bakal gue rubah pandangan lu tentang Viru designer pokoknya. Kacau itu Viru bro, lucu banget ya tapi. Emang rebranding dia di depan kamera PKS banget emang. Sumpah. Dan Denny Sumargo tuh gak cuma sekali nawarin gue udah nolak. Tapi kan gue orangnya impulsif ya, gue ADHD gitu loh. Agak gimana gitu. Pertama gue kayak, enggak bang ini aib keluarga, gue gak bisa, tegas gue. Yang kedua, kalau aib keluarga kenapa lu ceritain di show, produser gue nonton. Iya juga sih. Tapi gue gak mau, ini tetap ini gak boleh, lebih banyak yang tahu. Ini aib keluarga, gak boleh. 10 juta, gas. Gue ke Jakarta, diupload ya. Pas selesai diupload, rame, viral. Gue liat WhatsApp gue, nyokap gue mengetik. Sebelum beres diketik, gue blok. Gak mau gue melihat kata-kata nyokap gue yang, aduh gimana nyokap gue tahu nih, aduh mati gue. Gue blok nyokap gue teman-teman. Beberapa bulan kemudian, ada nomor tidak diketahui masuk, terus gue angkat. Terus, Ki ini mama, anjing. Jangan dimatiin, please jangan dimatiin mama. Udah ikhlas, mama gak apa-apa kok kamu ceritain di internet. Mama ikhlas. Tapi bisa gak AdSense-nya dibagi? Anjing udah jadi laptop, gimana baginya nih? Itu teman-teman, gara-gara itu itu adalah tahun keempat gue gak balik ke rumah gue malu gitu. 2023, akhirnya nyokap gue gak tahan. Dia nyamperin gue ke Jakarta sampai jual motor buat beli tiket dari Papua ke Jakarta. Karena tiket Papua fucking mahal teman-teman, mahal banget. Kayak lebih mahal daripada tiket ke Jepang, mahal banget. Anjing gue lebih mending ketemu Naruto daripada ketemu nyokap gue. Mahal banget Jepang bro, lebih murah. Nyokap gue jual motor buat beli pesawat. Tiket pesawat. Bukan Boeingnya, bukan. Sedih gak sih maksudnya pengorbanan buat anak gitu loh. Maksudnya ini anak udah yang ngata-ngatain dia gitu, dia yang tetap nyamperin. Nyampe di Jakarta nyokap gue ngajakin ke kampung halaman dia di Jawa, di Madiun.
Madiun tempat zaman dulu PKI. Bukan itu, bukan nyokap gue, bukan musuh, bukan. Dia cuman ya orang biasa aja lah gitu. Lebaran lah gue 2023 di situ nyokap gue terima, tapi keluarga besar nggak terima. Nggak terima dengan kelakuan gue nyebarin cerita keluarga di internet. Tante gue pas ngeliat gue sama nyokap gue ada di kampung nih, di rumah eyang gue. Dari jauh dia ngeliat, langsung ngeliat gue, Eki, tante. Anak kurang ajar, goblok. Dia langsung marah, dia nyamperin gue, goblok itu aib keluarga kenapa dicerita-ceritain, itu ibumu, bodoh kamu. Ih, dia pengen nampar gue, nyokap gue ngebelain gue gini. Terus dia mau nampar gue, pindah, nyokap gue disuruh pindah. Goblok itu aib keluarga kenapa diceritain sih. Nyokap gue, gak apa-apa, saya yang nyuruh. Mama udah ikhlas, mamahnya yang nyuruh, itu anak saya, kenapa emang? Dia ada maksud buat kayak gitu. Gak apa-apa, gak usah dilarang-larang. Itu aib. Nyokap gue bilang, aib. Aib tuh polisi, aib tuh, aib dah. Bukan ini. Ini let call. Nyokap gue ngebelain gue teman-teman. Orang yang gue kata-katain di internet, dia ngebelain gue. Gak ada hal yang bisa gue lakuin selain mencintai nyokap gue. Boleh minta tepuk tangan buat nyokap gue. Dia adalah orang yang berharga buat gue. 300.000 kalau gak salah. Apa 2,5 ya? Nggak, dia berharga banget buat gue. Intinya gue akhirnya jadi gak enak sama nyokap gue. Gue jadi punya perjalanan awal untuk akrab sama nyokap gue. Tahun ini gue balik. Gue bawa perempuan yang gue kenalin ke nyokap gue. Ya, Hanifah. Gak mau tepuk tangan, jangan malu-malu. Gitu. Nyokap gue ketemu langsung sama Hanifah, terus pas dia ketemu langsung sama nyokap gue, Hanifah bilang, itu beneran PSK dulunya? Jangan sekarang. Jaga mulutmu. Calon mertua bangsat. Mulut. Cantikan aku atau mamamu? Kamu sih 400.000 ya. Nggak gitu, makanya jangan bahas-bahas begitu. Kita harus jadi keluarga yang lebih baik, yang sedang-sedang aja. Seperti Viru Designer, yang punya foto Mekah di ruang tamu, dengan jam-jam sholat. Itu cita-cita gue. Ayo kita bangun keluarga yang lebih baik. Gue beresin trauma sama nyokap gue lihat nyokap gue yang dulunya parah banget kalau ngomong sembarangan. Kalau ngomong, kalau marah nih kayak, tahu gedenya kayak gini, mama aborsi kamu. Kenapa enggak? Terlalu gila ini ceritanya. Kalau ketemu Sudir mending di aborsi gue bro. Tapi nyokap gue tetap mempertahankan gue karena gue yakin, nyokap gue yakin, gue pasti bakal sukses. Karena kalau enggak gue tinggal beli mie sukses teman-teman. Sukses juga itu. Kalau enggak bakmi mewah juga itu. Gila men, nyokap gue berubah. Anak-anaknya gak ada yang mau ngunjungin dia. Dia sampai ngangkat anak orang asli Papua, tetangga dia. Karena anaknya gak ada yang mau ngangkat teleponnya. Gak ada. Kenapa kita gak mau ngangkat telepon? Karena kan dia yang wanita panggilan. Maksudnya dia ngerestuin gue loh menghibur gini. Karena dulunya dia wanita penghibur. Cuman bedanya gue dapat hahaha, dia Ya itu nyokap gue, gak boleh gue jadi villain, gue harus berdamai sama nyokap gue. Dia punya anak angkat namanya Linda, orang asli Papua. Anak angkat karena dia yang ngerokin nyokap gue, dia yang peduli sama nyokap gue. Anak-anaknya gak ada peduli. Karena kita kayak gak terima, kenapa orang tua kita kok kayak gini banget gitu. Gue punya adik angkat, Linda anjir wih, adik angkat gue. Hajar Aswad berjalan. Saking 11.30 lama gue warna kulitnya. Tapi gue cinta banget sama Linda. Linda tuh, dia cita-cita dia simpel. Dia pengen banget makan Jeko karena di Sorong baru buka setahun. Dia belum pernah makan. Buat kita kan Jeko biasa aja kan, cuman kue farewell biasa gitu sih. Yang kita makan kalau ada orang yang resign kan. Anjing gue baru datang disuruh resign ini bangsat. Dia pengen beli Jeko. Gue beliin lah setengah lusin.
3 buat gua, Hanifah sama mama gua, 3 buat Linda dan saudaranya. Linda 4 bersaudara anjir. Filipus gak kebagian. Cuman Ocan, Pilek sama Linda yang makan donat. Dan anjingnya pas Filipus datang, dia makan depan Filipus gini. Aku makan Jeko. Ini kue farewell di Jakarta. Gak ada yang ngerisan tapi kita makan sekarang, kamu gak makan. Gua gak enak. Filipus minta maaf ya Allah Filipus. Aduh nanti abang belikan. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Santai aja bang, santai aja. Anjir, Filipus gak cemburu sama saudara-saudaranya. Di situ gua tahu kalau ternyata gak semua orang Papua itu irian. Santai-santai aja teman-teman. Gue pengen jadi komik yang berubah, gak harus dark terus. Nyokap di bawah-bawah. Masa udah dijual diri, jual lagi ceritanya, janganlah. Tobat. Gara-gara itu gue akhirnya naik kapal dari Sorong ke Jakarta buat pulang gitu. Setelah gue ngeberesin trauma gue sama nyokap gue. Singgahlah gue di Makassar, tempat nyokap gue membentuk prostitusi. Dari talent jadi bikin manajemen. Ya dia Ahmad Dhaninya prostitusi lah teman-teman. Republik cinta juga sih. Tapi cinta yang lain kan. Di situ gua transit ke Makassar, gua ketemu teman-teman terbaik gua remaja masjid. Wah gila di situ. Gua pernah jadi remaja masjid teman-teman. Jadi gua tuh benci banget sama nyokap gua, jadi gua mengambil nilai yang bertolak belakang sama nyokap gua. Tapi pas gua sibuk di masjid sebagai anak prostitusi, ternyata masjid juga nggak aman. Gua hampir ditusbol. Dan gue tahu cerita itu nggak sengaja. Gue pas ketemu sama teman remaja masjid gue, dia bilang, kamu tuh pernah tahu trauma sama masjid yang lain, terus kamu pindah ke sini. Oh, akhirnya gue bikin kontennya, viral. Terus gue bilang kayak di situ, gue bilang, gue pernah tinggal di prostitusi tapi gue sibuk di masjid. Nah, tapi di masjid ternyata nggak aman. Gue pernah hampir ditusbol. Ya udahlah gue keluar dari remaja masjid, gue jadi agak jauh sama masjid. Sampai akhirnya pas gue di SMK, gue jadi bukan wakil presiden teman-teman, wakil ketua OSIS. Gue dimarahin sama senior gue karena dia bilang, kamu kok junior-juniornya gak diingetin sholat sih? Agama itu privasi kak. Anak SMK bilang kayak gitu. Tapi kan kita punya kewajiban untuk menyiarkan agama, untuk menyebarkan kebaikan. Yaitu kakak. Karena berdebat, akhirnya gue bilang aja, aku ateis. Edgy banget anjir. Orang lain ateis jalur filsafat, gue jalur ngambek. Dan ternyata suatu hari akhirnya dia ngasih formulir ke gua, dia bilang, lu boleh ngeliat Islam pakai perspektif lu, tapi coba deh lu lihat Islam pakai perspektif gua. Gara-gara itu gua datang ke remaja masjidnya, gua ketemu sama teman-teman terbaik gua selama di Makassar yang ngajarin gua sholat, ngaji dengan baik. Gua ketemu Viru tapi ada 10 gitu, kayak banyak banget, kayak wah gila ya. Viru ada 10 men. Semuanya mirip kura-kura ninja. Kayak gitu, baik banget. Dan itu yang ngingetin gue, terus gue bikin kontennya, komennya positif-positif. Positif-positif, gak ada yang fokus sama speak up gue yang gak ada. Komen itu rata-rata kayak, wih Eki, selamat masuk Islam kembali. Ayo datang di channel Felix Yao. Yuk ngaji yuk. Eki berhenti coli ya. Jangan cerita bapakmu yang gay. Walaupun itu musuh Nabi Lut, tapi jangan. Kayak gitu teman-teman, semua orang pada ngingetin gue. Tapi ada satu komen, korban. Dia bilang, aku juga korban kayak kakak di masjid itu. Sama kayak kakak. Tiba-tiba komennya hilang. Di DM, dia cerita dengan detail kronologinya. Wah anjing, masih banyak. Ternyata selama ini gue diam, gue cuma jadiin stand up comedy doang, gue gak serius. Korban masih berjatuhan di pelaku yang sama. Belasan tahun, gue 2009 kejadiannya, 16 tahun gue diem, masih ada korban. Anjing, daripada diem mending gue mati. Anjing, gue diem, gue ternyata malah petaka, malah memperkeruh keadaan. Wah gila, banyak juga yang di milisek kayak gue. Wah gila nih gimana nih. Akhirnya gue bikin lah, gue speak up lah. Rame viral sampai diundang di channel Deddy Corbuzier. Dan gue ngeliat langsung SpongeBob. Squidward masuk gue. Versi ganteng. Pas gue ngomong gue belibet pada saat itu juga. Karena gue terdistrak sama dagunya. Kayak kue mantau anjing. Gede banget kayak pantat bayi. Bisa dikasih mami poko di situ. Jangan berak ya. Viral cerita itu
Yang gue keselin adalah komen-komen netizen yang jadi warga sekitar. Dia bilang, nggak nyangka ya, padahal pelaku itu orang yang religius banget. Maksud gue, tahu dari mana orang itu religius? Itu kan yang kita tampakin kan sih. Kita tuh katanya, Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia adalah hambanya kebaikan. Kita pasti bakal deket sama orang yang baik sama kita, yang loyal sama kita. Ya orang itu pasti bakal nunjukin kebaikannya. Tapi itu kan, maksudnya kita nggak pernah tahu orang ini beneran baik atau sebenarnya ada niat jahatnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi orang yang jahat udah jelas nih, kalau awalnya dia jahat, udah pasti niatnya jahat. Orang yang awalnya baik, kita nggak pernah tahu niat sesungguhnya apa. Sama aja kita kalau cerita tentang mantan kita yang red flag, dia anjing banget bangsa, tapi pas kita baru jadian, oh dia tuh ya, baik banget gini, pas udah putus, dia anjing. Kayak gitu. Kita cuman mau deket sama orang yang dari awalnya baik sama kita. Makanya gue bingung banget kenapa 02 bisa menang. Dari awal udah jahat anjing. Konstitusi diruntuhin. Kok tetap aja banyak yang milih. Gue yakin banyak banget orang-orang yang ADHD gitu yang sebenarnya pengen milih 01 tapi kedistrak sama Gibran kayak kesel banget ditusuk. Menang. Niatnya pengen nyantet malah menang anjing. Tes. Goblok banget ya maksudnya. Tapi gue ngerasa sebenarnya kita nggak boleh ngatain Gibran gitu. Yang kita harus katain adalah nyokap gue. Karena dia bilang, anjir, IPK gue kan 3,5, dia bilang kecil kan. Anjir lebih besar daripada IPK Wapres, anjing cuma 2,7. Tapi lu gak boleh ngatain Gibran, itu keren tandanya. Karena dengan IPK serendah itu, jabatan setinggi ini. Gibran tuh pasti keren bro, Gibran tuh keren. Keren banget ya bro. Jadi YouTuber. Gue gak ngerasa Gibran kurang, gue ngerasa Gibran bagus. Kalau ada kahlilnya. Soalnya di sini cuma ada bahlilnya. Kasus itu terungkap, terus yang gue syukurin di sini juga datang adik gue. Karena gue ngerasa nggak apa-apa gue jadi korban, yang penting bukan keluarga gue. Adik gue hampir jadi korban. Maaf ya, jadi punya kakak yang oversharing diceritain di sini. Tapi gue udah izin kok. Gue percaya setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Kelebihan adik gue, dia tuh punya insting di tubuhnya kalau terjadi bahaya di depannya. 4 bulan sebelum angkatannya kena pelecehan massal, adik gue keluar dari remaja masjid. Ceritanya, dia diselamatin karena ngompol di masjid. Gini ceritanya. Sama pacarnya juga sekarang, gue suka banget, seneng gue. Pacarnya Katolik, maka itu mungkin dia masuk Katolik sekarang. Yuk ngaji yuk. Gak apa-apa. Gue sayang sama mereka berdua. Adik gue tuh ngompol di situ. Jadi ceritanya, adik gue nih umur 8 tahun adalah orang yang suka banget bolos ngaji. Jadi kan ngaji dari maghrib sampai isya. Nah pas isya dia suka pulang duluan, gak ikut sholat. Emang buat dia sholat cuma 4 waktu. Isya dia gak sholat, karena keseringan gak sholat, dia sering bolos. Pembina-pembina yang jagain sholat udah tahu dong. Ya kan? Nah biasanya tuh kalau anak-anak yang kecil-kecil tuh kalau sholat tuh di paling belakang. Di tempat-tempat lantai gitu, bukan di sajadah. Terus ada pembinanya yang jagain gitu. Ini edukasi buat orang Kristen ya teman-teman yang gak pernah pengajian, biar tahu. Ada pembina yang gak sholat buat jagain anak-anak kecil itu. Sholat lah. Adik gue sholat nih, tapi pas mau sholat, pas mau takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Nah, dia langsung bilang ke pembinanya, Kak, aku kebelet kencing. Ah, kok bolos pasti. Padahal beneran kebelet kencing di situ. Sholat lah dia. Allahu Akbar. Al-Fatihah udah nih Al-Fatihah. Yuk surat pendek yuk. Al-Bainah yang dibaca. Wah. Aduh, Al-Bainah. Oh, akhirnya pacing udah gak kuat. Dia pas ruku, keluar semua. Menggenang di lantai, zat gitu. Pas lagi berdiri, harus sujud dong ya kan. Adek gua, gak bisa nih sujud. Allahu Akbar, yang lain pada sujud. Dia tetap gini. Terus yang sujud pada kayak, Kak, basah. Adik gua, saya kencing. Ngocor anjing.
Dia dibully, dia malu, dia keluar dari masjid. Gara-gara burungnya ngompol, burungnya nggak jadi korban. Burungnya punya firasat buruk. Walaupun adik gua masih Islam, burungnya setara dengan Yesus juru selamat. Keren banget. Gondrong dong tapi nggak sholat. Tapi yang paling gua keselin adalah lu pernah ngasih nolongin orang tapi lu malah sakit hati. Gua ngumpulin korban teman-teman, gua ngumpulin korban di grup WhatsApp, gua tanya satu-satu. Terus ada yang nanya ke gua, "Kak, pas aku selesai dipegang-pegang gitu, aku cuma dikasih 20.000. Kamu dikasih uang? Kok aku enggak? 7 kali loh. Gua pikir selama ini tuh kegiatan non-profit. Gua kira ini NGO. Anjir. Fix Sudirman nanti kan udah di penjara teman-teman. Gua pasti bakal tuntutannya berat banget. 20.000 kali 7. 140.000. Gua tawarin mau 3 kali gak biar bonus 200.000 gitu bang. Gara-gara itu sekarang orang banyak yang ngira gue korban daripada komedian teman-teman. Orang ketemu gue bukan bilang, ih lucu banget bang. Bukan kayak, sedih banget lu bang anjing. Kayak gitu. Saking sedihnya pernah nih kemarin gue stand up teman-teman. Ada orang nanya ke gue kayak gini. Boleh minta rekeningnya gak bang? Buat apa? Buat donasi. Anjing. Setara bencana ini ya. Gue punya uang kok anjir. Terus habis itu, tapi gue bersyukur setelah kasus selesai. Gue turun open mic, gue pernah open mic di Jakbar. Ada orang ngajakin gue foto. Berarti ada orang yang masih mengira gue komedian kan. Habis open mic loh, skill ini skill. Anjing gue gak pengen jadi kayak Fuji, lo tau Fuji gak sih Fuji? Kita gak tahu skillnya apa kan, tapi kita tahu latar belakang keluarganya. Lo tau kan Fuji, kita gak tahu skillnya apa, tapi kita tahu dia adalah adik iparnya Vanessa Angel. Yang meninggal, abis itu dia naik karirnya. Vanessa Angel meninggal, Fuji kaya raya. Dari situ kita belajar bahwa sukses butuh tumbal. Gue gak pengen jadi orang kayak gitu, gue pengen dikenal skillnya. Diajak foto seneng banget anjir buat gue sebagai stand up comedian UMKM. Diajakin foto tuh kayak pencapaian tertinggi. Anjir. Abis foto tiba-tiba dia meluk gue terus bilang, bang yang sabar dong anjing ini penyintas dong. Maka dari itu gue pengen minta tolong ke semua teman-teman gue yang di sini dengan rendah hati. Dengan penuh rendah hati gue pengen minta tolong untuk memperbaiki citra komedi gue. Caranya gampang, gue pengen banget jadi stand up komedian yang besar gitu loh. Kalau abis selesai materinya pada berdiri semua. Pada ngerekamin gue gitu meriah, gitu-gitu. Boleh teman-teman minta tolong dibantu ya teman-teman ya. Ya gue bakal pura-pura closing gitu. Eki Priagung, sekian gue Eki Priagung, selamat malam. Ya kan abis itu kalian berdiri, jangan lupa direkam. Taruh di story, bilang dar der dor, pecah. Fake it till make it teman-teman. Oke? Minta tolong ya teman-teman ya, buka sekarang ya. Buka Instagramnya sekarang, buka HP-nya sekarang. Oke? Berdiri ya teman-teman ya, berdiri yang meriah ya, oke? Gue udah nolongin korban teman-teman. Gantian kalian nolongin gue. Oke ya? Sekian, gue Eki Priagung, selamat malam. Berdiri. Kayak kurang kompak ya teman-teman ya. Sekali lagi ya. Berdiri teman-teman. Yang penting meriah. Sekali lagi ya teman-teman, siap-siap berdiri yang heboh ya. Refleksnya yang baik biar gak kelihatan settingan, oke? Sekian, gua Eki Priagung, selamat malam! Terima kasih. Boleh duduk. Oke, kita lanjut lagi stand up-nya. Terakhir teman-teman, terakhir. Gue pengen minta tolong Viru untuk bawakan gue sesuatu. Gue pengen melakukan peresmian kecil-kecilan. Buat diri gue untuk melepaskan segala luka-luka gue, segala trauma-trauma gue. Sekaligus untuk meresmikan diri gue untuk menjadi komedian yang lebih bisa dinikmati banyak orang. Bang, datang ke show ya bukan ke undangan nikahan. Pakai batik. Oke. Dan untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi sama gua
show gue nggak akan kurang gong. Sekian, gue Eki Priagung, selamat malam. Dari tadi gue nyari gongnya di mana, teman-teman? Ada, ternyata ada gongnya, Harafiah. Ya, itu tadi show gue yang masih sedikit belibet. Kalian adalah saksi gue merintis karir sebagai komika, teman-teman. Saksi gue bertaubat, teman-teman. Dan gue mau ngasih tahu kenapa gue cerita tentang orang tua gue dulu. Setelah kasus ini terungkap, nyokap gue bilang sesuatu ke gue. Dia bilang kayak gini, pas mama tahu kamu ternyata jadi korban dan bisa ngebongkar kasus selama itu, mama mau pengakuan, mama juga mau ngebongkar diri mama. Kamu kan cerita di channel Denny Sumargo, kalau mama udah tobat. Jadi sebenarnya mama tuh baru bener-bener berhenti human trafficking setelah video Denny Sumargo diupload. Jadi buat mama itu bukan aib sebenarnya, cuman lagi dipantau. Anak mama udah pinter, udah pengen baik keluarganya, jadi mama hargain keberaniannya untuk cerita tentang mama. Mama gak marah, mama pengen berubah juga jadi lebih baik. Biar foto mama bisa dipajang di ruang tamunya Viru Designer juga. Ini yang agak berat, teman-teman. Gue berharap video Close the Door gue ditonton oleh bokap gue. Karena bokap gue tuh, gue gak cuma cerita tentang orientasi seksualnya. Nyokap gue pernah cerita ada sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan tentang bokap gue. Dan kakak gue pernah jadi saksi bahwa gak sengaja bokap gue ngeundang kakak gue ke grup Facebook yang isinya kayak gue pas masih kecil. Jadi gue pengen banget bokap gue nonton Close the Door. Mungkin saja dia bertobat karena bokap gue gak ada bedanya sama Sudirman yang gue tangkap. Gue tahu banyak hal buruk di diri gue, tapi gue yakin gak semua hal buruk berakhir buruk. Gue gak bisa jadi orang baik saat ini. Gue gak bisa punya manfaat buat banyak orang. Gue cuma bisa bikin kalian ketawa-tawa, ngomong gue masih belibet, gue masih berusaha untuk menangin diri gue. Tapi yang gue bisa sekarang adalah menghentikan hal-hal yang gak baik yang datangnya dari keluarga gue, teman-teman.